Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dengan NIM 120220228 dari kelas RC dengan dosen pengampu kelas STMT. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian. Adapun outline yang akan saya sampaikan itu sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah, pokok pemikiran teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian atau Keynesianisme yang berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression atau depresi hebat. Ideologi politik dari teori-teori Keynesian ada 3. Yang pertama, intervensi pemerintah, di mana intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, ataupun organisasi mengenai masalah sosial dan ekonomi. Adapun tujuan mengubah keseimbangan atau hasil mekanisme pasar bebas. Yang kedua ada demokrasi sosial, di mana demokrasi sosial merupakan gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyat dan harus secara aktif menata ulang masyarakat. Demokrasi sosial merupakan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka campuran yang berorientasi kapitalis. Kemudian, yang terakhir ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional, di mana kebijakannya merupakan kebijakan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan wilayah. Ekonomi kohesi merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di seluruh negara. Selanjutnya, pokok pemikiran teori Keynesian. Teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori yang menjelaskan mengenai divergensi wilayah. Teori tersebut berupa teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, teori kutub pertumbuhan, dan teori inti pinggiran. Yang pertama, teori basis ekspor. Teori ini menekankan pada sisi permintaan, yang mengartikan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau luar negeri. Di mana teori ini menekankan bahwa suatu wilayah yang mengekspor lebih daripada wilayah lain, maka wilayah tersebut lebih bertumbuh perekonomiannya. Kemudian faktor produksi yang mendukung ekspor tersebut antara lain bahan mentah, tenaga kerja, modal, ataupun teknologi. Kemudian pertumbuhan sektor ekspor ditentukan oleh daya saing keunggulan komparatif produk ekspor suatu wilayah dibandingkan secara relatif terhadap wilayah lain. Yang kedua, adanya teori sirkular dan kausal kumulatif. Terdapat 2 teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah, yaitu teori Midral yang mengambil cara pandang Keynesian dan institusionalisme, di mana menjelaskan kesenjangan wilayah termasuk juga faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dan yang kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari segi faktor ekonominya saja, di mana teori Midral ini menjelaskan mengenai suatu wilayah, pertumbuhan suatu wilayah cenderung melingkar dan akan terakumulasi pada suatu wilayah sehingga menyebabkan ketidakseimbangan wilayah. Adapun kesimpulan dari teori ini yaitu suatu kekayaan wilayah lama-kelamaan akan berpusat pada suatu wilayah yang cenderung telah sejahtera, sehingga wilayah yang miskin akan tetap terjebak pada kemiskinannya.
Yang ketiga, teori kutub pertumbuhan, di mana perkembangan ekonomi wilayah akan memesan atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Pokok pemikiran Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang pertama, menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan tetap terjadi. Adapun teorinya antara lain teori basis ekspor, teori kausalitas sirkular dan terakumulasi, teori kutub pertumbuhan, dan model inti pusat. Kemudian, model Keynesian berfokus pada permintaan dari penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, menurut Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas, jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Yang keempat, pada perekonomian pasar bebas, terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu dengan mengorbankan wilayah lain. Adapun penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian, yaitu deregulasi dan liberasi pasar ataupun pasar bebas, kelemahan struktural, investasi yang rendah mengakibatkan kesenjangan wilayah, perpindahan modal, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini mendefinisikan pembangunan wilayah merupakan upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak lepas dari mekanisme pasar. Adapun pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal ada dua. Yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah, dan yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Kebijakan pembangunan wilayah yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Selanjutnya studi kasus, di mana saya mengangkat studi kasus yaitu globalisasi ekonomi dan pengangguran. Studi kasusnya ada di wilayah Indonesia. Yang pertama, pada era keterbukaan sekarang ini, setiap negara bersaing memperoleh benefit semaksimal mungkin. Globalisasi ekonomi tak terkecuali Indonesia. Kemudian, selain dapat dilihat dari perkembangan ekspor dan impor, globalisasi ekonomi juga dapat terlihat pada suatu indeks yang menggambarkan seberapa terbukanya perekonomian di suatu negara. Kemudian, apakah globalisasi ekonomi bisa memberi efek seperti yang diharapkan pada kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia atau justru sebaliknya? Berdasarkan teori Keynesian, Keynes memandang upah adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk konsumsi, sehingga naiknya upah akan berpengaruh pada naiknya konsumsi dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian menurut Keynes memandang bahwa permasalahan pada pengangguran diakibatkan dari agregat demand yang rendah, yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang rendah juga. Kemudian kenaikan upah real merupakan kenaikan pendapatan masyarakat yang mendorong meningkatnya konsumsi dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Maka kesimpulannya, globalisasi ekonomi mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun hal itu hanya berlaku pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang akan meningkatkan tingkat pengangguran. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan inflasi baik dalam jangka panjang dan pendek belum mampu menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Naiknya upah real mampu menurunkan tingkat pengangguran pada jangka pendek, namun pada jangka panjang akan menaikkan tingkat pengangguran. Di mana kita tahu bahwa tingkat pengangguran merupakan salah satu bentuk dari kesenjangan wilayah,
Dapat kita ketahui bahwa biasanya terjadi kesenjangan wilayah antara kota dan desa. Hal itu disebabkan di kota sudah teraglomerasi industri-industri yang menyebabkan pendapatan ataupun peluang kerja di sana lebih tinggi daripada di desa. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.